Karena iktikaf itu adalah habsun nafas wa mulazamah ala syai'. Jadi iktikaf adalah menahan diri dan terus-menerus melakukan sesuatu. Menahan dirinya apa? Menahan diri dari hal-hal yang buruk. Jadi kita nggak boleh negative thinking ke Allah misalnya. Jadi bukan berarti kita harus sholat aja gitu, tidak memikirkan orang lain. Saat kita baik di sosialnya, itu adalah ladang pahala kita juga. Kita harus menyeimbangkan antara kegiatan atau ibadah sosial dan ibadah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum sahabat muslimah, ketemu lagi sama aku Kai. Kali ini sambil nungguin Kak Isfi datang, aku mau sambil journaling sedikit nih. Soalnya aku lagi sedih, jujur. Karena hari ini tuh aku nggak bisa ikut puasa. Kalian gitu nggak sih? Sedih banget rasanya kalau misalkan lagi semangat-semangatnya ibadah, tahu-tahu biasa lah ya urusan perempuan, tahu-tahu si merah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Isfi duduk dulu. Kakak kan tiba-tiba datang sih, ya ampun, aku nggak dengar suara bel loh. Dari tadi diketok-ketok sambil ngucapin Aduh. salam, tapi kok nggak ada jawabannya? Lagi fokus journaling deh, Kak. Maaf banget ya, Kak Isfi. Nggak apa-apa. Lagi journaling apa nih? Biasalah, aku tuh hari-hari sedih mulu. Karena aku tuh kesel. Karena aku lagi nggak bisa ikut puasa hari ini. Padahal aku tuh lagi semangat-semangatnya banget sholat, berdoa, ibadah. Tapi tahu-tahu si merah malah keluar nih. Gimana tuh, Kak? Iya, pasti itu semuanya orang perempuan ya. Semua perempuan pasti ngalamin yang namanya merah gitu. Apalagi kalau di hari terakhir, di 10 hari hari. 10 hari terakhir Iya. bulan Ramadan. Kalau si merah datang atau kalau haid itu udah mengetuk pintu kita, pasti kita nggak bisa menghalanginya dong sebagai perempuan. Jadi ya kita terima. Bahkan istri Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Sayyidah Aisyah, beliau juga pernah sedih ketika kedapatan haid nih pas sebelum menjalankan ibadah haji. Tapi Rasulullah bilang ke Sayyidah Aisyah, gak usah sedih gitu, karena engkau juga bisa menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya selain ibadah yang memang tidak boleh dilakukan sewaktu haid gitu. Dan Kak, karena kemarin episode kemarin tuh banyak banget yang nanya dan aku tuh ngambil 3 pertanyaan dari sahabat muslimah. Mungkin Kakak bisa jawab ya pertanyaan pertama ini. Jadi ada yang nanya nih Kak, Mm-mm. katanya apakah doa di malam Lailatul Qadar itu tetap bisa maksimal nih Kak, kalau walaupun lagi haid posisinya? Iya, jadi Allah tuh nggak ngelihat kita haid atau enggak, tapi Allah ngelihat hati kita nih hidup atau enggak, gitu. Jadi walaupun kita haid, kita masih tetap bisa berdoa. Doa yang inti pada 10 hari terakhir bulan Ramadan itu adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Engkau mencintai orang yang meminta maaf. Maka ampunilah kami ya Allah. Jadi kita harus tetap terus berdoa dan kita harus positive thinking nih. Kalau walaupun kita haid, itu doa kita tetap didengar dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Untuk pertanyaan kedua ya dari sahabat muslimah. Jadi pertanyaan itu adalah amalan apa nih Kak yang nilainya itu setara atau mendekati ibadah yang biasa kita lakukan saat tidak haid gitu. Oh, I see. Jadi nih, kita sering dengar nggak kalau orang yang lagi haid suka bagiin makanan untuk orang yang lagi puasa? Takjil bagi-bagian. Iya, seperti itu. Jadi, sekit- ketik, jadi ketika wanita haid memberikan makanan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa itu sama aja kayak orang yang berpuasa juga. Sesimpel itu gitu loh.
Jadi kita nggak perlu ngerasa pesimis, kita nggak bisa puasa nih, kita nggak bisa melakukan sholat misalnya, tapi kita bisa melakukan hal lain, ibadah-ibadah lain yang ganjarannya insya Allah setara dengan ibadah yang dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa. Dan perlu kita ketahui bahwa Allah itu ingin kita sadar ibadah yang bisa kita lakukan itu gak cuma puasa ataupun sholat di atas sajadah. Bukan cuma sholat dan kuantitas sholatnya, tapi ada ibadah-ibadah lain seperti sedekah, zikir. Zikir itu juga luas, ada tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar. Lalu juga ada hauqalah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita juga bisa beristighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Semoga zikir kita juga didengar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berarti intinya tuh kita masih bisa melakukan hal-hal baik yang setara ya, Kak? Kayak Iya, misalkan kita tuh berdoa, berzikir, terus bersedekah juga ya, Kak? iya tentu pasti. Berarti kayak apa ya, kerja sosial lah intinya ya? Nah, betul. Kerja sosial itu kan salah satu kayak sedekahnya badan gitu loh. Mhm. Kita juga bisa kalau misalnya kita nggak punya uang untuk bersedekah melalui harta kita, kita bisa bersedekah melalui, raga kita, melalui kekuatan kita seperti, membersihkan masjid, membersihkan musola, atau menyiapkan takjil kepada orang-orang yang berpuasa. Kira-kira ada lagi nggak tuh, Kak, selain itu? Oke, selain sedekah, selain zikir, dan juga selain, memberi makan orang yang berpuasa, kita juga bisa ikut ngaji nih. Betul banget. Banyak, ada pendapat bahwa orang haid tidak boleh menyentuh Al-Quran. Maka kita boleh mencari cara lain untuk tetap dekat dengan Al-Quran. Salah satunya adalah, dengan membaca Al-Quran atau mentadaburi Al-Quran lewat, Al-Quran online-nya, atau kita mendengarkan tilawah Al-Quran, atau kita mendengarkan kajian-kajian tentang tafsir Al-Quran, seperti itu. Jadi kita juga bisa tetap terus dekat dengan Al-Quran, kita terus bisa, taqarrub kepada Allah melalui Al-Quran. Selain itu, kita juga bisa mengkaji pelajaran yang lain, gitu. Seperti fikih mungkin, atau akidah, tasawuf, dan juga ilmu-ilmu umum misalnya. Kalau kita masih ada di jenjang kuliah, SMP, SMA, kita kan juga bisa mempelajari ilmu umum seperti matematika, sains, atau pelajaran sosial. Itu ilmu Allah loh. Jadi kita jangan memberikan batasan-batasan bahwa ilmu Allah itu cuma ilmu agama aja. Allah itu Maha mengetahui. Allah itu mengetahui segala sesuatu, bahkan Allah mendengar suara desisan semut-semut yang ada di paling dalam inti bumi. Kalau misalnya ada sih semut itu ya. Kan panas ya. Misalnya kita lagi ada ujian nih di sekolah dan kita belum sempat mempelajari ilmu agama misalnya. Kita bisa loh belajar ilmu yang akan diujikan di sekolah atau diujikan di bangku kuliah. Nah, dengan niat kita untuk mempelajari ilmu umum itu, kita juga bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya Allah, ini adalah ilmumu. Hamba ingin memantapkan diri untuk memahami ilmumu. Maka dari itu, mudahkanlah hamba dalam mempelajari ilmumu ini. Walaupun ini bukan ilmu agama, semoga ilmu ini bermanfaat untuk jalanmu ya Allah. Amin. Gitu. Amin. Berarti bisa dibilang kalau kita ibadah tuh bukan cuman tentang soal agama ya, Kak? Oh, bukan gitu. Semua yang kita lakukan harus demi agama dan harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti kita harus sholat aja gitu, tidak memikirkan orang lain. Saat kita baik di sosialnya, itu adalah
ladang pahala kita juga. Kita harus menyeimbangkan antara kegiatan atau ibadah sosial dan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Oh begitu tuh kan, kalian bisa dicatat banget ini nasihat dari Kak Isfi. Lanjut aja kali ya Kak, ke pertanyaan dari sahabat muslimah di rumah. Pertanyaan ketiga, ada yang nanya nih Kak, apakah aku tuh tetap bisa nih menjemput Lailatul Qadar walaupun tidak sholat malam? Nah, kalau nggak bisa qiyamul lail karena kita haid nih, insya Allah ada substitusinya. Nah, substitusinya itu adalah kita memperbanyak doa. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran, Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Jadi kita diminta untuk berdoa kepada Allah dengan merendahkan diri kita, merendahkan hati kita, lalu dengan suara yang lirih. Jadi kita memelas, terus kita menangis, terus kita juga kayak banyak meminta kepada Allah. Itu diperbanyak aja. Semua harapan kita, semua keinginan kita bisa kita luapkan di situ. Banyak-banyakin. Yang penting kita ngerasa bahwa ya Allah, hamba butuh Engkau ya Allah, gitu. Jangan sampai kita ngerasa bahwa dengan haid ini, yah gak bisa sholat malam nih. Padahal yang Allah lihat itu bukan sekadar kuantitasnya, tapi kualitasnya. Insya Allah, kalau kualitas kita bagus, tidak akan mengalahkan yang kuantitasnya banyak. Bismillah, kita berdoa sebanyak-banyaknya, kita beriktikaf, karena iktikaf itu adalah habsun nafas wa mulazamah ala syai. Jadi, iktikaf adalah menahan diri dan terus-menerus melakukan sesuatu. Menahan dirinya apa? Menahan diri dari hal-hal yang buruk, jadi kita nggak boleh negatif thinking ke Allah misalnya, atau saat haid kita jangan males-malesan. Kan biasanya kalau haid tuh, oh badannya capek, mager. Kita Iya, padahal kan saat badannya sakit gitu loh. Badannya sakit, Allah sedang menghapus dosa ya Kak? Allah sedang ngasih pelukan, Allah sedang ngasih kasih sayang kepada kita dengan sakit yang kita rasa. Semoga saat haid lalu kita merasakan sakit, Allah menghapus dosa-dosa kita. Makna bahasanya iktikaf yang kedua adalah mulazamah ala syai atau terus-menerus mengerjakan sesuatu. Sesuatunya apa? Sesuatu yang baik dong pasti. Kayak tadi berdoa, berzikir, terus mengingat yang buruk-buruk, tapi bukan berarti kita ingin melakukan keburukan itu. Mudah-mudahan keburukan yang telah kita ingat di masa lampau itu bisa membukakan pintu taubat untuk kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku penasaran banget Kak, Mhm. gimana caranya bikin rutinitas ibadah khusus perempuan yang lagi haid nih? Bagi wanita haid, sebenarnya sih simple ya, karena kan Eee, tidak ada pembeda antara wanita haid dan wanita yang tidak haid, hanya keadaan biologisnya aja, fitrah biologisnya aja, gitu. Tapi ibadahnya hanya nggak boleh sholat dan nggak boleh puasa pada saat itu kan. Mhm. Jadi kita bisa mengganti nih, saat puasa kita mengganti nikmat berbukanya dengan memberikan takjil atau memberikan makanan berbuka kepada orang-orang yang berpuasa. Dan saat ibadah sholatnya, kita bisa isi dengan zikir atau mentadaburi Al-Quran. Jadi jangan merasa ketinggalan sama orang yang lagi sholat. Maksudnya jangan merasa ketinggalan sama orang yang gak haid. Saat mereka ibadah, kita juga harus ibadah. Betul. Kalau misalnya mereka ibadah kita leha-leha, ya sama aja dong kita meninggalkan kebaikan yang sudah Allah berikan ruang. Kak, kita minum dulu kali ya, Kakak kayaknya Oh, udah haus, aku haus banget sih Kak. oh iya, Ini ini. tuh teh hangat madu. Aku mau Hmm, nanya lagi deh Kak, ini tuh filosofinya apa sih Kak, kalau boleh tahu? hmm, Apa tuh Kak? teh hangat madu. Kalau kita relatein, kalau kita nyambungin ke obrolan kita sebelumnya,
saat haid itu kita kan nggak, ngerjain sesuatu yang berat ya, eee, kayak puasa yang menahan dahaga dan lapar, dan sholat yang kita harus bergerak. Jadi, teh madu hangat ini jadi kayak, ibadah yang memberikan ketenangan, kenyamanan, lalu, memberikan sesuatu yang bikin kita rileks, kayak gitu kan. Ibadah yang kita lakuin seperti zikir, itu kan kita, mmm, menggulirkan biji-biji tasbih, lalu kita berada di ruangan yang sunyi, sepi, atau misalnya kita ada di ruang yang ramai, kita terus berzikir. Nah, kita tuh kayak lagi deket loh, lagi dirangkul sama Allah, lagi dipanggil untuk, untuk menghadap ke ruang yang nyaman. Jadi, si teh madu hangat ini hal yang sederhana, tapi nikmat. Masya Allah, berarti Allah tuh sebenarnya udah ngasih kita nih, sebagai perempuan, kemudahan dalam beribadah ya, Kak? Iya, nggak ibadah itu nggak sebatas ibadah wajib aja. Masih ada ibadah-ibadah sunnah lainnya yang bisa kita lakuin, walaupun itu terkesannya remeh. Padahal kalau ditumpuk-tumpuk ibadahnya itu jadi Nah, buat sahabat muslimah yang lagi di rumah, yang mungkin posisinya tuh lagi sama kayak aku, lagi haid juga, kalian tuh nggak perlu khawatir ya, Kak, karena masih bisa melakukan amalan-amalan baik yang udah Allah perintahkan gitu. Jadi Allah tuh mempermudah kita banget sebenarnya, asalkan emang kitanya tuh mau ya, Kak, untuk, mhm. melakukan hal-hal baik itu, gitu. Iya, jadi di dalam Islam itu nggak ada sesuatu yang rumit banget loh. Masih ada kemudahan-kemudahan, asal kita nggak usah berpikir negatif aja. Nah guys, kalian bisa banget dicatat ya sahabat muslimah, nasihat-nasihat yang udah Kak Isfi kasih tahu. Dan mungkin ini tuh udah akhir dari episode hari ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum.